Lester Lita dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi perhitungan perpajakan. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, serta yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya itu langkah penghitungan pajak penghasilan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menghitung penghasilan bruto Anda setiap bulan. Langkah yang kedua yaitu menemukan penghasilan bersih atau neto Anda selama 1 bulan. Dan langkah yang ketiga adalah menghitung penghasilan bersih atau neto selama 1 tahun. Dan langkah yang keempat adalah menghitung penghasilan kena pada PKP. Dan yang terakhir yaitu menghitung PPh 25 yang harus dibayarkan. Yang kedua yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dan yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetor langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal PPh. Langkah-langkah perhitungannya. Jika diketahui Pak Harun memiliki penghasilan sebesar 90 juta per tahunnya, Pak Harun belum menikah sehingga belum mempunyai anak. Hitunglah berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Harun per bulannya. Kita masuk ke penyelesaian. Besar penghasilan yaitu 90 juta. Tarif pajaknya yaitu 5% dikali 25 juta sama dengan 1.250.000 rupiah. Selanjutnya itu 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Dan yang selanjutnya itu 15% dikali 40 juta sama dengan 6 juta. Jadi pajak penghasilan per tahunnya adalah sebesar 9.750.000 rupiah dan pajak per bulannya adalah 812.500 rupiah. Jadi besarnya pajak yang harus dibayar oleh Pak Harun per bulannya adalah sebesar 812.500 rupiah. Nah, ini berikut adalah contoh soal dari PPh. Kita masuk ke soal yaitu pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah soalnya. Kita baca dulu soalnya yaitu Bapak Wedin mempunyai rumah dengan luas tanah 200 meter persegi dengan harga 150.000
per meternya. Luas rumah 150 meter persegi dengan harga 500.000 per meter. NJOP atau nilai jual objek pajak adalah 12 juta. Dari kondisi tersebut, maka Bapak Wedin harus membayar pajak bumi sebesar, yaitu bumi sama dengan 200 meter persegi dikali 150.000 sama dengan 30 juta. Selanjutnya yaitu bangunan. Sama dengan 150 meter persegi dikali 500 rupiah per meternya, yaitu 75 juta per meternya. Selanjutnya ini kita jumlahkan, yaitu hasilnya yaitu 105 juta. 105 juta. Dan ini disebut dengan NJ. Ini yaitu termasuk ke dalam NJOP atau dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ditetapkan NJOP nilai jual pajak yang tidak kena pajak, yaitu sebesar NJOP tidak kena pajak. Yaitu sebesar 12 juta. Nah, maka ini dikurangkan yaitu menjadi 93 juta, yaitu sebesar 93 juta. Nah, jadi 93 juta ini yaitu NJOP atau nilai jual objek yang kena pajak. Jadi ini hasilnya. Dan ini tinggal kita coret. Dan hasilnya yaitu hasil pajak bumi dan bangunannya yaitu 93.000. Dan di sini jawabannya yaitu yang D. 93.000. Dan inilah soal pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal PPN atau pajak pertambahan nilai. Berikut sudah ada soalnya, yaitu kita baca soalnya. Yang pertama, seseorang menjual barang dengan harga 500 tanpa pajak. Maka berapakah uang yang harus dibayar oleh pembeli setelah ditambahkan dengan PPN 10%? Selanjutnya di sini kita harus cari dulu PPN-nya. Dan rumus untuk mencari PPN yaitu harga barang dikali persentase PPN. Dan di sini harga barangnya yaitu 500.000. 500.000 dikali 10%. Dan ini bisa juga dibuat seperti ini ya. 500.000 dikali 10/100. Dan ini bisa langsung dicoret. Dan hasilnya yaitu kita dapat nilai PPN-nya yaitu 50.000.
Nah, itu tadi hasil jumlah PPN-nya, presentasi PPN-nya. Dan uang yang harus dibayar oleh pembeli, harga barang ditambah PPN. Dan harga barang tadi semuanya 500.000 dan PPN yang sudah kita dapat yaitu 50.000. 50.000. Rp 50.000. 50.000. Dan total semuanya ini dijumlahkan 500.000 ditambah 50.000 yaitu Rp 550.000 rupiah. Jadi, totalan yang harus dibayar oleh pembeli yaitu sebesar 550.000 rupiah. Ya, sekian dari soal PPN berikut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan. Sekian dari penjelasan jenis perhitungan perpajakan dan contoh soal yang sudah saya berikan. Jika ada salah tutur kata yang saya katakan, saya mohon maaf dan terima kasih.